kemaslahatan masyarakat itu bisa dicapai ketika satu ada program pusat sinergi dengan pemerintah daerah yang mengepentingkan kepentingan masyarakat. Karena di situ ada kebijakan, ada budgetingnya, dan siapa penerima manfaatnya. Saya kira ketika dua hal ini, kayak MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, program khususnya MBG, saya kira bagus. Ketika penerima manfaat pelaksanaannya itu tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para kawan narasi yang ada di rumah? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan selalu. Senang sekali saya Ziana Mumtazah kembali menyapa Anda, menemani ruang dengar Anda dalam diskusi yang dikemas secara tajam, secara jujur, dan juga tetap dikemas dengan santuy tentunya. Kembali di podium narasi, saatnya berbicara di atas podium, tentunya dalam program Ngode atau Ngobrol Bareng Dewan. Nah, episode kali ini tentunya sangat spesial karena saya ditemani oleh seorang yang juga spesial juga, yang dimana tema besar yang akan kita bahas pada episode kali ini yaitu Jatim Pusat Satu Komando, Komisi A mengawal sinergi kebijakan nasional, di mana kita ketahui bersama bahwasannya Komisi A ini yang membidangi tentang pemerintahan, tata pemerintahan, kemudian otonomi daerah, kepegawaian, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja, kira-kira Jatim ini gimana ya tanggapannya soal kebijakan-kebijakan nasional? Apakah mendukung, selaras, sepakat, atau ada sesuatu yang bikin gak sepakat begitu? Nah, tentunya akan kita bahas bareng dengan narasumber yang begitu juga luar biasa. Di samping saya langsung saja kita sapa bersama. Ini kalau manggilnya apa ini enaknya? Kita kayaknya seumuran ini. Berarti jadinya dari Gen Z juga Gen Z milenial kita ini. Gen Z milenial. Padahal Gen Z sama milenial beda loh. Beda ya? Iya, beda. Secara usia dan ini beda ya? Oh, beda. Tapi mudahan mana? Gen Z dong. Ya udah Gen Z Gen Z aja. Ada lagi generasi yang lebih muda itu namanya Gen Alpha. Oh, itu tapi kayaknya mungkin ya. adik saya ini ya. Gak mungkin. Oke. Saya panggilnya apa ini? Pak, Mas, boleh. Gus? Boleh, apapun yang penting jangan bapak. Oh ya kan gitu, ya? berarti menolak. Tua ya kan ya. Oke, siap-siap. Panggil bro juga boleh, panggil mas boleh ya kan ya. Bro Dewan gitu ya. Mas Dewan juga boleh ya kan. Saya lebih enaknya mungkin manggil mas gitu ya, Mas Dewan. Karena kalau gen milenial dengan Gen Z ya 11-12 sebenarnya dari karakternya juga begitu. Oke, Mas Dewan dan Mas Mudi Abdul Mudi MH, Magister Hukum dari Gresik nggih, pripun kabarnya? Alhamdulillah, Mbak. Sehat? Ziana ya. Iya. Ini kayaknya kali pertama, ya kan? Iya. Saya bertemu Mbak Ziana, tapi beberapa kali saya lihat Mbak Ziana udah membawakan banyak podcast ya. Gitu. Follower juga banyak. Sehat, alhamdulillah, ya kan? Oke, dari daerah pilihan 11 nggih, ya. Mas. Di pemilihan saya di Dapil 11 Jawa Timur. Meliputi Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun. Dan alhamdulillah PKB di Provinsi Jawa Timur menelurkan 2 kursi untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Salah satunya saya. Dari Dapil sana? Dapil 11. Keren. Terima kasih atas amanah masyarakat dan insya Allah terus menjadi pengemban amanah masyarakat dan mengawalnya, begitu Mbak. Oke, nampaknya seger sekali nih Gus, saya melihatnya cerah, gitu, semangat, spirit gitu. Oke, kesibukannya apa nih? Mungkin bisa diceritakan kepada warga siang Jawa Timur. Tadi saya bersama Bu Gubernur paripurna untuk membahas agenda 2026 ke 2027 transisinya seperti apa. Salah satunya adalah membahas bagaimana program sinergitas pemerintah pusat ke Jawa Timur. Tentunya ini juga menjadi satu kebijakan yang sama-sama harus dikawal. Betul. Sepanjang kemudian menghadirkan stabilitas,
menghadirkan kemanfaatan untuk masyarakat Jawa Timur, maka Jawa Timur bisa dipastikan menjadi barometer dan gerbang baru Nusantara di Indonesia. Oke, betul-betul. Seperti itu. Oke, nah tadi kan sepertinya kesibukan di DPRD begitu ya? Oke, pastinya mungkin sempat ngopi nggak sih Gus di sela-sela kesibukan yang begitu padat itu? Nah, justru kemudian kalau ditanya ngopi terus. Oh, ngopi terus. Saking ngopinya sampai begini ya kan ya. Jadi di sela-sela kita kemudian beraktivitas, kita membagi waktu, tidak lupa kita menyempatkan ngopi. Karena bagi kita kopi ya juga salah satu suplemen ya. Aktivitas kami ya Mbak Ziana, Senin sampai Kamis, Jumat itu kami berada di radius tugas menjadi anggota dewan. Secara prosedural, ada paripurna, ada kunjungan, ada menerima audiensi dari masyarakat, ada turun ke bawah ya kan, dan Jumat, Sabtu, Minggu saya pakai menjadi hari dapil. Seolah hampir wajib itu. Berarti visit ke daerah Nganjuk Madiun begitu ya? Betul, di Nganjuk. Jumat, Sabtu, Minggu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan untuk menyapa dapil. Hampir setiap minggu. Bahkan kemudian lebih banyak waktu di dapil daripada waktu di rumah ya kan. Ya pokoknya kalau sudah hampir 3 hari, 4 hari di dapil saya harus pulang. Karena apa? Hampir 4 hari sudah dipanggil om sama anak ini kan. Takut juga kita dipanggil om sama si kecil kan gitu, akhirnya kita pulang. Jadi kesibukan kita memang putar terus kan gitu. Betul. Seperti itu Mbak Zina. Bang Toyib berarti ya. Bang Toyib iya. Oke, jangan sampai jadi Bang Toyib. Ini kan kembali ke rakyat ya. Iya, kita. Jadi balance antara ngopi dengan masyarakat tapi ya. Ngopinya juga gini Mbak Zina, saya ngopinya harus bersama masyarakat. Turun pagi gitu, kalau kemudian Sabtu Minggu khususnya, ya meskipun segini gedenya badan ya, seger itu, ya kan, tanda ayam itu kalau kata orang Jawa. Jalan-jalan ya, jogging, teman-teman jogging biasanya saya pakai sepeda gitu. Jogging tapi pakai sepeda? Iya, ngawal teman-teman ya kan. Gitu, dan saya sempatkan untuk ngopi. Bagi saya ngopi bukan hanya seruput kopinya, tapi duduk bareng bersama masyarakat itu penting. Betul. Tidak harus memakai pakaian yang rapi. Saya selalu ke dapil itu pakai sarung, pakai celana training, pakai kaos yang kemudian ya kesehariannya masyarakat di desa itu seperti apa. Saya ke pelosok kemudian menyapa orang-orang, menyapa ibu-ibu, kadang ke pasar, kadang ke sawah, sering begitu kan. Selalu kemudian menyempatkan duduk bareng ngopi itu. Apa sih yang menjadi pertanyaan, keluh kesah, unek-unek masyarakat? Tidak hanya kemudian kita melakukan aktiviti menyerap masyarakat itu dalam konten reses. Karena kalau hanya dalam konten reses saja, maka kita sangat terbatas bertemu dengan masyarakat. Padahal masyarakat itu pengen dan selalu diayomi. Makanya kemudian ada tagline saya itu dulur dhewe ngopeni ngayomi. Ya ngopeni, ya ayo diayomi masyarakat ini. Karena apa? Mereka punya anggota dewan. Kita ini ditaruh masyarakat di Jawa Timur. Mereka punya harapan itu. Di Jawa Timur ada program apa yang kemudian disinergitaskan dengan pemerintah, kemudian turun kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan. Lah ini yang kemudian sering saya transformasikan dan sering saya bawa di masyarakat. Mulai dari unsur pendidikan, unsur kebijakan. Unsurnya lagi pupuk. Jadi saya ini komisi A Mbak, tapi yang membidangi tentang kepegawaian, ada TNI, ada Polri, ada pemerintahan. Tapi masyarakat di bawah tidak mengenal itu. Mas, anak saya sakit, butuh rujukan. Saya teleponkan. Mas, ibu saya sakit butuh operasi, penanganannya sudah serius. Ini komisi E sebetulnya, tapi komisi A pelayanan pabrik. Iya kan, gitu ya. Dan dewan itu gak boleh kemudian ini bukan komisi saya, bukan tugas saya gitu, gak bisa. Bagi masyarakat, dewan itu dewa yang harus bisa semuanya dan harus hadir semuanya untuk masyarakat.
Makanya kemudian ada komisi A dicurhati pupuk. Makanya Agak kemudian nyambung. akhirnya di fraksi saya, di fraksi PKB, saya harus kemudian berdiskusi dengan lintas komisi di fraksi PKB, kadang lintas fraksi yang lain. Bagaimana kemudian kebijakan pemerintah pusat tentang sektor pupuk, tentang sektor pendidikan, tentang sektor yang lain. Ini adalah kolaborasi. Bagi masyarakat, gak penting kamu komisi A, komisi B, komisi C, yang penting ada Taunya Dewan aspirasi gitu. ya kan. Tolong diselesaikan Pak Dewan, Mas Iya, Dewan. iya, iya. Oke, siap. Dan itu 24 jam, lebih 20 menit lah bagi masyarakat. Bener-bener ngayomi, ngopeni. Ya, seperti itu. Semoga tagline itu menjadi doa dan menjadi ritualitas yang bisa kita tunaikan. Amin, 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 amin. Jadi kita hari ini bahas apa? Oke, Iya kan? iya. Ini ada hubungannya juga tentu dengan Siap. Komisi A, dan tadi saya dengarkan juga bahwasannya jenengan ini bukan malah ngopinya itu selalu dengan masyarakat, dan Hampir sering. justru kalau ngopinya itu dengan masyarakat kan justru bisa dibilang masyarakat itu menyampaikan apa adanya begitu. Betul. Kalau reses kan mungkin terbatas Terbatas, waktu, formal Betul, begitu. Tapi kalau ngopi kan lebih santai, jadi lebih tahu secara detail dan mendalam perasaan dan keluh kesah dari masyarakat sendiri. Keren sekali Mas ini, wow luar Siap, biasa sekali. terima kasih. Aduh, nah ini kita akan bahas tentang Jatim Pusat Satu Komando ya, mengenai tentang kebijakan nasional. Nah itu bagaimana sih penerapannya di Jawa Timur? Sepertinya Jatim Satu Komando ini bukan sekedar jargon ngoten nggih, nggih Mas nggih. Nah di tahun 2025-2026 ini masyarakat itu melihat bahwa Jatim ini begitu progresif menyelaraskan diri dengan kebijakan Presiden Prabowo. Oke. Nah ada banyak seperti MBG, kemudian ada Koperasi Merah Putih, Koperasi begitu. Desa Merah Putih, oke. Yang dua itu yang cukup terkenal dan lagi banyak diomongin sama banyak orang begitu Mas. Nah, bagaimana sih menurut Mas Muhdi melihat peran Komisi A nih? Ya kebetulan Mas Muhdi juga ada di Komisi A. Enggak. Memastikan sinergi ini bukan cuma di atas kertas. Ya, tentunya kemaslahatan masyarakat itu bisa dicapai ketika satu ada program pusat sinergi dengan pemerintah daerah yang mengepentingkan kepentingan masyarakat. Karena di situ ada kebijakan, ada budgetingnya, dan siapa penerima manfaatnya. Saya kira ketika dua hal ini kayak MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, program khususnya MBG, saya kira bagus. Ketika penerima manfaat pelaksanaannya itu tepat sasaran. Saya memonitor bagaimana perkembangan MBG dari awal sampai hari ini. Awal memang posisinya terjadi sesuatu yang aneh di masyarakat. Program apa? Kan gitu kan. Kok makan mulu kan itu kan ya, makan mulu. Bagaimana dengan pendidikan gratis? Bagaimana dengan kesehatan gratis? Kan gitu kan. Lah, tetapi hari ini ternyata masyarakat juga mulai menyadari, khususnya di wilayah yang ngapunten tertinggal, di wilayah yang tidak di perkotaan ya Mbak, yang kemudian sekolahnya itu SPP-nya 1 bulannya mungkin di bawah 200.000. Ada tuh di wilayah-wilayah tertentu yang agak cukup, di Mataraman saya ini, di Nganjuk Madiun itu mungkin bagian masyarakat yang sangat menerima manfaat itu. Bagaimana kemudian anak kecil, bagaimana kemudian anak-anak yang tidak pernah merasakan ayam goreng yang bagus, kemudian telur yang dibalut bumbu yang bagus, chicken katsu apa gitu kan VIP banget itu, menu itu. Kan? Dan saya rasa mereka merasakan itu. MBG ini besar secara anggaran. Saya juga bertanya-tanya, kok bisa sebesar ini? Apakah ketika dibiak seperti ini Pak Prabowo, ini asas keadilannya bisa semuanya melaksanakan. Tetapi ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Pak Presiden, khususnya di Jawa Timur terkait perbaikan ini. Tentunya ketika MBG ini diawasi semuanya oleh masyarakat, didukung ya Pak ya, bagaimana cara pelaksanaannya, penerimanya siapa, kemudian bagaimana kemudian pengelolaannya. Saya kira ini menjadi program yang bagus. Tentunya ini
bagian dari upaya Pak Presiden ini, saya kira agar anak-anak ini gizinya tercukupi. Tapi yang perlu kemudian kita awasi dan kita perbaiki bersama adalah pengelolanya jangan ngawur. Nah, Orang sampai keracunan ini kan ngawur pengelolaannya. iya. Kita yang punya anak, jangankan keracunan, anak panas saja posisinya kita bingung. Apalagi sampai keracunan. Lah ini seperti ini yang kemudian pemerintah pusat tidak boleh menutup mata tentang hal ini. 1 atau 2 anak yang keracunan itu adalah nyawa. Itu adalah warga negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah harus kemudian tidak abai dengan kritik di masyarakat. Karena apa? Sejatinya bagus dan keberhasilan dari suatu program adalah ketika apa? Ketika masyarakatnya merasa puas. Ini yang kemudian kita harus awasi bersama, Mbak. Tentang Koperasi Desa Merah Putih, ya kan ya. Awal memang harus kita akui bersama, ini program apa? Iya kan? Iya. Sebenarnya kan juga ada BUMDes. Ada BUMDes ini. Kok ada koperasi lagi. Tapi kan ini programnya Pak Presiden, mungkin jadi program strategis nasional. Betul. Kalau ini sudah menjadi program strategis nasional, lagi-lagi masyarakat harus menjadi bagian untuk itu. Karena tidak mungkin ketika ada kebijakan pemerintah, kemudian ada anggaran di situ, masyarakat tidak dilibatkan. Betul. Ya tidak sense banget, ya kan? Maka kemudian sama dengan MBG, sama dengan Koperasi Desa Merah Putih, masyarakat harus turun menjadi apa? Agent of change and agent of social control di sana. Bagaimana kemudian dana anggaran ini masuk ke Koperasi Desa Merah Putih, kemudian ada aktivitas di sana, masyarakat ini harus dilibatkan. Jadi di satu desa ini, ketika ini konsepan yang bagus ya, semoga ke depan juga bisa terus diperbaiki. Masyarakat ketika dilibatkan masuk dalam situ, itu bagus sekali. Ada yang peternak ayam, semuanya bisa skala rumahan ditampung di sana. Ada yang kemudian sayur ditampung di sana. UMKM. Ya, UMKM dan lain sebagainya. Saya kira menjadi satu hal yang luar biasa. Hari ini kita belum melihat karena belum semuanya beroperasi ya. Tapi kemudian ada satu di beberapa wilayah itu KDMP halamannya itu dipakai untuk titik kumpul UMKM. Nah ini sudah bagus. Keren sih. Iya kan? Di mana jualannya? Di depan Koperasi Merah Putih Desa A gitu ya. Nah ini kan sudah masyarakat sudah ternyata ada Koperasi Desa Merah Putih. Maka kemudian fungsi tupoksi dari koperasi itu harus betul-betul diupayakan dan dimaksimalkan. Jangan sampai kemudian anggaran ini bocor dan kemudian menguap. Ini juga rugi karena di situ ada kebijakan presiden, ada anggaran masyarakat, ya kan? Tapi kok nggak berjalan, ini rugi. Kalau kemudian ini kita awasi, saling support, kita kasih masukan kepada ada DPR, ada kepala daerah, ini akan bisa ditransformasikan menjadi satu kesatuan yang utuh. Saya tidak dalam dalam tanda kutip mau menolak, enggak, ini programnya sudah menjadi sinergi prioritas nasional. Betul. Harus didukung, ya kan ya. Iya. Salah satu bentuk dukungannya adalah menjadi pengawas dan perbaikan di program strategisnya Pak Presiden dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Baik. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya sebenarnya Komisi A itu terhadap kebijakan nasional, terutama di Jawa Timur ini mendukung terhadap semua implementasinya di Jawa Timur, tapi tetap dengan pengawasan dan juga dengan regulasi-regulasi yang ada, begitu. Tentunya selama berpihak kepada kepentingan masyarakat, kita dukung. Pasti dukung. Nah, itu ya kan? Seperti itu. Pasti didukung. Pasti nah dukung. ini, oke. Bicara soal desa tadi, di mana kalau kita ngomongin tentang Koperasi Merah Putih itu juga langsung ada di desa, per desa, bahkan saya lihat juga di beberapa daerah desa-desanya sudah mulai ada pembangunan, bahkan banyak yang sudah berdiri nih. Betul. Mas Mudi. Nah, Jatim juga punya salah satu program yang namanya adalah Jatim Puspa. Oke. Nah, kira-kira ini Komisi A fokusnya di mana nih Pak? Ya. Untuk pemberdayaan lebih ke koperasi atau Jatim Puspa ini? Ya, jadi sebenarnya ini bisa disinergitaskan. Oke. Jatim Puspa memang sebenarnya diambil dari nawacita Pak Presiden. Kemudian diturunkan di nawacitanya Gubernur dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sama dengan
koperasi dan entrepreneur lainnya, pengennya kemudian di sektor Jatim Puspa ini mengangkat bahwasanya Jawa Timur ini memfasilitasi anak-anak mudanya, khususnya untuk kemudian lebih bisa mengembangkan potensi entrepreneurnya. Berupa apa? Berupa apapun. Yang sudah jalan ini, Mbak Ziana, ada yang kemudian mungkin di desa jenengan atau di kampung, ada yang UMKM berbasis frozen. Ada ya gitu ya. Kita support apanya? Barangkali permodalan tidak banyak, 3-5 juta begitu ya. Tapi bisa untuk memperbaiki kulkasnya. Beli kulkasnya, beli alatnya, frozen foodnya ya kan ya. Bahannya. Ada lagi yang berbasis pertanian sama Mama. Dan peternakan. Bisa beli ayamnya. Pakan ayam dan sebagainya ini kan berkembang. Telurnya kemudian bisa digunakan untuk keluarga, kalau ada kelebihan bisa dijual ke tetangga kan gitu kan. Ada lagi mungkin bisa di sektor perikanan berupa bioflok lele, bioflok gurame dan lain sebagainya. Yang kemudian support kecil ini bukan menjadi salah satu hal yang pemerintah itu hadir seluruhnya, tidak. Ini pancingan saja. Bagaimana Jawa Timur ini memancing, memberikan umpan, pancing kepada masyarakatnya untuk berkembang. Tentunya kalau kemudian memfasilitasi full, kita nggak mampu secara postur anggaran. Tapi support sistem berupa akses pemberian permodalan, support permodalan, kita gunakan dan kita maksudkan untuk apa? Untuk kemudian masyarakat ini bisa berkembang. Kehadiran pemerintah itulah yang kemudian ingin kita ciptakan. Ada lagi yang sektor yang lain kayak dunia AI hari ini. Bisa beli laptop nggak? Ya itu ada juknisnya. Udah pernah dapat belum? Belum. Ya. Juknis apa ini? Juknis Jatim itu, Pusma itu bisa diakses. Iya kan ya? Belum tahu ya? Bisa diakses. Ini kita kasih bocoran di Majadigi, Majapahit, digital teknologi, atau kemudian bisa di browsing, itu bisa kok ya kan, di Dinas UMKM, Dinas Kominfo juga ada. Jadi menyediakan juknisnya itu. Jual beli begitu di situ? Bukan. Jadi juknis bantuan pemerintah ada di sana. Jadi ketika kemudian Mbak Ziana. Tapi bisa individual? Bisa. Nggak harus komunitas begitu? Ada komunitas, ada individu. Keren banget ini. Iya, keren banget. Info menarik ini. Jadi sobat milenial Jawa Timur diakses ya kan? Di mana? Di Dinas UMKM, di Dinas Peternakan, di Dinas kebutuhan sampai ada di mana? Di situ kita kita minta push masyarakat harus bisa akses itu. Saya tahu posisinya kita terbatas. Dalam hal apa? Dalam hal sosialisasi. Nah, media seperti ini kita gunakan untuk itu, Mbak. Betul. Nah, lumayan loh nanti. Iya ini. Mbak Ziana ya saya kepo ini jadinya. Mungkin setelah pulang dari sini setelah selesai. Tapi tidak ada orang dalam ya kan ya. Iya, tidak ada. Ini benar-benar pure, saya baru tahu ini, Mas. Aduh. Gitu. Dan menariknya itu nggak hanya komunitas gitu loh. Biasanya kan kalau program-program gitu kan harus ada komunitasnya, harus ada organisasinya kayak begitu. Kelompok ya. Betul. Jadi memang di situ ada yang individu memang bantuannya agak kecil, Mbak. Gitu. Mungkin 3 juta mungkin. Kalau saya nggak salah nanti saya cek lagi atau sama-sama ngecek. Tadi yang agak komunitas mungkin agak besar karena memang kumpulan ya kan. Iya. Ada lagi bantuan yang bisa diakses. Itu bisa semua lini. Iya. Kalau bantuan yang model kelompok-kelompok itu bisa diakses. Apalagi kemudian Mbak Ziana itu aslinya mana? Jombang. Asli Jombang. Iya. Temuin atau kemudian kalau Mbak Ziana punya kelompok, minta ketemuan sama dewannya. Mas Dewan, Mbak Dewan yang ada di Jombang, saya adalah komunitas A, B, C gitu ya, yang kemudian pengen akses di fasilitasi program itu ada. Dan ketika tidak ada itu bohong dewannya. Males itu ya kan ya. Kalau sampai dapil saya prioritaskan ya kan ya. Akan saya ditagih ya gitu. Iya, siap. Bilang aja sama dewannya yang provinsi itu. Kata bocorannya Mas Muti, boleh kok, bisa kok. Itu ya kan ya. Iya, menarik ya. Jadi ada fakta baru ini yang terbuka ya. Iya. Kita nggak mau nutupin ya. Keren sekali. Mas, tadi kan jenengan bilang ya kalau antara Koperasi Merah Putih dengan Jatim Puspa itu sebenarnya dua-duanya bisa dikolaborasikan begitu. Nah, soal anggaran nih Mas, kalau di Jawa Timur, nah, berarti ada efisiensi atau bagaimana kalau dikolaborasikan, konsepnya ini seperti apa?
Eh, Impres Pak Presiden tentang efisiensi tentu mengurangi subsidi kepada masyarakat. Oke. Jadi seumpama di sektor pemberian aksesibilitas begini ini, kita tidak banyak, mungkin hanya beberapa puluh miliar untuk kemudian ditaruh di sektor ini. Saya mohon maaf, saya harus buka data terkait subsidinya. Tapi sebenarnya itu bisa diakses kok, ya kan ya, diakses di Google juga bisa. Khawatir saya ngomong salah, ya kan ya. Jadi saya kasih clue besarnya. Efisiensi itu spiritnya Pak Presiden memang bagus. Ada sektor-sektor yang tidak berguna, yang selama ini kita gunakan, seremonial yang tidak berguna, yang selama ini memang tidak digunakan untuk masyarakat. Nah itu kemudian diefisiensi, kemudian ditarik lagi ke pusat, kemudian diturunkan, dibagi ke wilayah-wilayah. Jawa Timur ini terkoreksi hampir 2,6 apa 2,8 triliun untuk proses efisiensi itu, ya kan. Tentunya ini terkoreksi cukup dalam karena sebelum itu ada koreksi dari penerimaan cukai yang cukup kuat juga, hampir 4 triliun. Jadi koreksinya cukup banyak kan gitu kan. Tentunya ini akses kepada masyarakat juga akan terbatasi di sana. Tetapi dalam sektor keterbatasan itu akhirnya kemudian kita bikin program-program kecil-kecil tadi itu, yang penting masyarakat bisa mengaksesnya. Ada Jatim Puspa, Jatim Agro, Jatim untuk nelayan, semuanya itu ada. Dan hari ini di Jawa Timur masih ada kok beasiswa untuk anak tidak mampu. Kalau saya bisa, belum tahu. Iya, beasiswa yang apa ini? Di pusat itu ada namanya PIP gitu ya. Kalau di Jawa Indonesia Timur Pintar lah. Kalau di Jawa Timur itu model PIP tapi Jawa Timur. Khusus Jawa Timur untuk SMA, SMK sederajat. Tidak banyak. Ini saya sambil sosialisasi saya ini. Banyak banget ini program-programnya. 1 juta satu orang kalau tidak salah itu. Itu tiap satu semester. Satu tahun. Ya. Kita baru bisa menganggarkan itu, ya kan, 1 juta 1 tahun untuk support agar anak SMA, SMK sederajat ini terbantu, ya kan. Ini sekolahnya yang mendaftarkan atau perorangan atau bagaimana? Sekolahnya bisa, ya kan ya. Tapi yang kemudian syarat yang cukup dan wajib ya adalah mereka yang kemudian radius desilnya di 4, desil 4, yang benar tidak mampu. Iya. Kalau sudah mampu nggak boleh. Kalau bisa ya kasih aja ke yang tidak mampu itu, ya kan ya. Gitu. Dan ini kita koordinasi dengan siapa? Dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Kita cek data DTKS itu, yang satu pintu dari Menko PMK. Kemudian kita turun, kita pakai itu. Alhamdulillah. Kemarin itu ada sekitar hampir mungkin lebih dari 6.000 penerima. 6.000 lebih penerima. Tahun kemarin 2025 itu 6.000 apa 6.000-an lebih kan ya. Karena satu orang itu saya kemarin merekomendasi hampir 236 siswa untuk kemudian dan itu tembus semua, Mas. Alhamdulillah. Wah, keren. Dari 1.000 ternyata yang lumayan itu 25% dan 30%. Alhamdulillah, yang penting itu bagian dari ikhtiar untuk ini masyarakat Jawa Timur, khususnya di Dapil 11 ya. Tapi teman-teman di Dapil yang lain, Dapil 1 sampai Dapil 14 juga mengusulkan hal yang sama. Saya kira variasi, ada yang 100, terterimanya 200, ada yang 300, ada. Kadang-kadang kita itu ngawur saja, tidak melihat data sen itu tadi. Jadi akhirnya dari banyak usulan itu tidak keterima. Kita baru tahu soalnya, terburu-buru kan. Yang nggak mampu gitu kan. Pokoknya diusulkan, akhirnya diverifikasi sama Dinas Pendidikan. Ini sudah mampu Mas, ini belum mampu lah itu. Ketemunya hampir 200-an itu. Begitu. Banyak ya program Jawa Timur ya. Iya, walaupun ada isu efisiensi yang menggelegar di mana-mana, dibicarakan oleh banyak orang, tapi Jawa Timur berusaha untuk ada program-program kecil yang langsung berdampak di masyarakat. Ada beasiswa, kemudian tadi di bidang ekonomi peminjaman modal usaha itu ya.
Nah, itu kemudian kita komitmen 120 anggota dewan bersama dengan eksekutif, dengan gubernur, kita memangkas kunjungan kerja. Oh, di periode ini? Periode ini. Oh, oke. Tidak ada kunjungan kerja yang setiap hari sampai 1 bulan. Dulu dulu ada nggih? Dulu lain itu sampai 26 hari mungkin. Oke. Satu bulan ini kan kunjungan apa maksudnya. Sekarang cuma 8 mungkin. 8 hari. 50% lebih itu berarti. Dan itu kita gunakan untuk program yang lebih bermanfaat. Berdampak gitu. Seperti itu. Oh, keren sekali, ini banyak fakta yang terungkap ini. Iya. Saya jangan dipikir bocorin fakta ya. Tapi nggak apa-apa sih. Fakta yang positif ini Mas. Jadi gitu. biar stigma masyarakat itu biar tahu juga bagaimana DPR itu kemudian ada lagi yang kemudian masyarakat. Di masyarakat yang menyentuh itu namanya agenda SOWAN. Oke. SOWAN itu model sosialisasi bareng dewan. Itu programnya Jawa Timur. Program Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur ini dewan itu diminta untuk lebih turun ke masyarakat. Mungkin 1 bulan 1 kali, 4 kali lah, 4 kali ya, 1 kali pertemuan ada 100 sampai 25 orang kan itu kan. Bisa di mana temanya apa? Bisa menggandeng siapapun yang diinginkan. Masyarakat ketika membutuhkan Mbak Ziana pengen kemudian pelatihan entrepreneur, bisa difasilitasi dari itu. Oke. Ada maminnya, ada transportnya, ya kan, dan kemudian narasumbernya juga ada. Ada yang sektor apa? Sektor pendidikan, peningkatan kapasitas building dan SDM itu bisa juga di sana, ya kan. Bebas pokoknya masyarakat jalan ngopi-ngopi bebas ya kan ya. Difasilitasi dari program itu. Dari hasil apa? Dari hasil efisiensi program-program yang saya kira tidak penting, ya kan. Kita sepakat 120 anggota dewan itu, ayo sering aja turun ke dapil, ya kan ya, menyapa masyarakat. Daripada kita ngapunten sering-sering kunjungan ini kan udahlah cukup lah gitu kan ya. Dari 24 nggih. Dari 24 gitu ya. 26 ke 8 itu 8. Jauh banget itu pemangkasannya. Benar-benar 50% lebih. Jadi 8 itu ada tambahan mungkin beberapa hari untuk yang kemudian di badan anggaran pemperda untuk pembuatan perda-perda baru. Kalau di Komisi A, kami sudah tahun kemarin beberapa perda inisiatif. Salah satunya adalah perda judol dan pinjol. Itu satu-satunya perda inisiatif itu. Iya. Ya, di Komisi A itu bagaimana masyarakat Jawa Timur itu terlindungi secara apa? Secara haknya di masyarakat. Orang hari ini kemudian tidak lepas dari gadget kan gitu kan? Internet. Kemudian masuklah yang namanya situs-situs seperti itu. Saya ngomong begini boleh nggak ini? Keluar tema ini. Dan proses itu kita turunkan menjadi satu-satunya perda inisiatif DPR. Dari 34 provinsi ya kan di Indonesia. Ada tambahan provinsi belum kita hitung ya. Dari seluruh provinsi itu bagaimana kemudian masyarakat ini terlindungi setelah judol dan pinjol. Hak hukumnya harus kita lindungi. Ketika kemudian ada ojol sampai pinjol yang nakal, bagaimana mereka terlindungi tidak sampai melakukan aktivitas yang membahayakan nyawanya. Seperti itu. Mau tahu perdanya? Baru tahu ini ya? Iya, tapi di sini sebenarnya ada pembahasan. Dilihat di JDIH. Di kanal hukumnya itu sudah pasti muncul itu perda-perda itu. Dan harus saya laporkan ya ke masyarakat bahwasanya Komisi A sebenarnya sudah banyak melakukan aktivitas yang tentunya kita pengennya lebih produktif lagi. Itu apa yang dibutuhkan masyarakat seperti itu. Sebenarnya nggak keluar dari topik, masih dalam satu jalan, malah melebarnya itu masih saling berkesinambungan begitu. Ya, terima kasih. Nanti sampai semprit ini kan gak enak ya. Aman. Kalau keluar banget, itu baru saya semprit, Mas. Oke. Kita udah ngomongin tentang MBG, bagaimana tanggapan Jawa Timur, kemudian tentang Koperasi Merah Putih yang dikolaborasikan, kemudian dengan Jatim Puspa, dan bahkan dengan banyak cerita tentang program-program yang sebenarnya itu bisa langsung berdampak kepada masyarakat dan manfaatnya ini bisa dirasakan langsung dan sudah disosialisasikan juga harapannya terkhusus untuk dapil yang jenengan bawa, dapil 11
daerah Nganjuk, Kabupaten Madiun dan Kota Kota Madiun bisa tersalurkan aspirasinya dan khususnya seluruh masyarakat Jawa Timur jadi tahu ternyata DPR dengan lembaga eksekutif itu sudah banyak melakukan kinerja-kinerja di bidang pemerintahan, kepegawaian dan juga otonomi daerah. Begitu luar biasa sekali Mas. Saya kagum banget ini. Terima kasih. Jangan lupa diakses yang tadi Jatim Puspa, kemudian program beasiswa. Barangkali tetangganya membutuhkan. Barangkali komunitasnya ada yang ngapunten tidak mampu, ya kan? Itu kemudian akseskan itu, ya kan? Rekomendasikan itu. Boleh lewat kami yang tidak di luar dapil, nanti akan kita teruskan ke dewan yang di dapilnya. Seterbuka itu ya. Iya. Kalau nanti dia sok-sokan nggak balas, biar saya yang WA. Oh gitu, siap-siap. Aduh, gitu ya. Jadi jangan takut untuk bilang gitu ya. Oke, Mas, tadi kita udah serius-serius bahasnya. Siap. Nah, sekarang kita mau agak lebih santai ya. Kami dari tim produksi, tim kreatif sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen yang budiman, yang tidak mau salah ya, dari seluruh warga Jawa Timur perwakilan, dan nanti akan kita tampilkan untuk dijawab begitu. Oke. Nah, yang pertama, Pak, selama jadi anggota Dewan, Bapak lebih grogi bicara di atas podium beneran di depan gubernur, atau lebih grogi kalau ditanya istri? Iya. Kok belum pulang gitu? Gimana nih? Ini pertanyaan siapa ini ya? Ya netizen kalau mana ini ya? Kalau saya boleh menjawab jujur ya. Saya tipikal orang yang suka ngobrol di podium. Malahan saya sama Bu Gubernur, sama teman-teman yang lain, saya lebih suka itu sebenarnya. Berarti lebih grogi sama istri, Pak? Iya. WA satu aja. Oke. Itu bagi saya udah kacau pikirannya ya. Kalau kita jarang pulang gitu ya, jarang pulang lebih dari yang saya bilang tadi 3 hari gitu ya. Terus gitu aja. WA-nya terus ya kan ya. Itu sudah kacau ini pikirannya kan ya. Itu lagi. Aduh ya siap. Berarti saya harus segera menyelesaikan kegiatan itu. Kadang kita ya sama teman ya didampingi ngopi kemana kan gitu kan ya. Aktivitas A, aktivitas B ya. Kalau ditanya ini. Jangan-jangan ada yang sama ini ya kan. Besok kalau kemudian punya suami atau sudah punya suami ya. Ingatlah bahwa saya istri adalah segalanya kan gitu kan ya. Gitu. Groginya malah nambah ya kalau sama istri sendiri itu. Satu lagi mungkin. Ada lagi? Satu lagi. Kita tampilin. Bapak mewakili Nganjuk dan Madiun. Kalau disuruh milih di depan umum, Bapak lebih memilih sarapan pecel Madiun atau nasi becek? Becek apa? Becek. Itu nasi apa, Pak? Ini saya harus kenalkan ini. Daerah saya ini dua hal ini terkenal ya, pecel Madiun. Ikonik. Satu pecel Madiun dan Nganjuk. Yang bumbu kacang ya. Betul. Sama. Pecel Madiun, pecel Nganjuk sama. Nah, kalau nasi becek ini nasi kayak gulai sebenarnya. Gulai kambing, terus ada satenya. Tapi kalau saya disuruh milih, ya saya milih nasi becek. Karena saya suka yang begitu ya. Nasi becek. Suka daging-daging gitu. Ada daging-dagingnya. Tahu sendiri postur saya sudah saya gini kan. Hati-hati Pak, hati-hati harus diimbangi dengan olahraga ya Pak. Iya, saya udah olahraga ya. Pencak ilat juga ini kan ya. Iya. Gitu, saya udah jawab ya. Kali ini nasi becek, bukan becek ya, nasi becek. Becek itu nasi ada kuahnya. Jadi bahasa Jawanya becek gitu loh. Kalau hujan kemudian becek ya, itu sebenarnya itu. Tapi ada rasanya kayak gulai. Udah pernah nyobain belum? Belum, tapi kalau gulai sering sih Pak. Ya, hampir sama. Gulai ada satenya gitu. Seperti itu Mbak. Oke. Kalau disuruh milih lagi nih antara Nganjuk, Kabupaten Madiun atau Kota Madiun nih? Kulinernya? Enggak, apanya ya, kabupatennya? Itu harus semuanya saya ratain ya kan ya. Saya ngetes ini tadi. Ini menunjukkan ya bahaya kalau salah satu ini kan. Tidak diskriminasi gitu ya. Dan semuanya saya nyaman. Semuanya diayomi. Saya hampir rata. Betul. Semua diopeni, semua diayomi. Kayaknya lebih hafal saya daripada Mbak Ziana waktu buka googling gitu ya, daerah-daerah Nganjuk Madiun itu lebih hafal saya. Di luar kepala sudah langsung bolo dewe gitu. Bolo dewe. Bolo dewe. Oke.
Mas Mudi, sebelum kita akhiri mungkin sesi podcast pada episode kali ini, mungkin bisa diberikan close statement mengenai Jatim Satu Komando, bagaimana Komisi A mengawal kebijakan nasional. Monggo. Terima kasih masyarakat Jawa Timur, dulur Dewe. Hari ini Jawa Timur berbenah dan menjadi gerbang baru Nusantara. Hal yang paling penting bagi kita semua untuk menciptakan itu adalah kolaborasi dan sinergitas. Maka dari itu, mari bersama-sama menunjukkan kolaborasi yang baik, saling interaksi, agar apa? Agar Jawa Timur benar-benar menjadi prioritas dan gerbang baru untuk Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren sekali. Sebuah penutup yang penuh dengan komitmen ya. Oke, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Mas ya. Aduh, latah ini. Enggak. Betul, masih milenial. Mas Abdullah Mudi atau kerap disapa sebagai Mas Mudi begitu. Satu poin penting nih tadi yang saya tangkap, kebijakan yang hebat adalah kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat penduduk desa. Saya ada pantun ini, boleh ya? Saya ada pantun closing ini ya? Iya, oke. Ke Surabaya naik kereta, cakep. Turun sebentar beli rujak cingur. Cakep. Kalau kebijakan sudah satu komando kita, semoga rakyatnya makin makmur, bukan makin mundur. Terbaik, ya. Baik, terima kasih banyak Mas Mudi sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan waktu di sela-sela aktivitas kepadatannya ya. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan amanah dari rakyat. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu di podium narasi ini. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bersuara. Boleh kesini lagi berarti? Boleh banget. Boleh banget, kami tunggu. Terima kasih. Baik Sobat Narasi, itulah perbincangan kami hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan episode berikutnya yang tentunya juga tak kalah keren dengan episode kali ini. Tetap di Podium Narasi, saatnya berbicara di atas podium. Saya Ziana Mutaza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.